Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang. Bumi, satu-satunya planet dengan bentuk kehidupan yang sejauh ini diketahui oleh umat manusia. Di luar itu, sampai saat ini masih belum dapat dipastikan apakah ada bentuk kehidupan serupa di antara triliunan planet yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta ini. Sampai saat ini, manusia hanya bisa mengamati keindahan alam semesta di atas ketidaktahuan yang menjadi misteri besar untuk dapat dipelajari sampai generasi manusia seterusnya. Bumi kita ini memang kecil di antara gemerlap objek eksotis lainnya yang ada di alam semesta ini. Jika dilihat dalam skala kosmik, planet bumi kita ini tidak lebih hanya akan terlihat bagaikan butiran pasir yang ada di gurun Sahara. Di dalam sistem bintang kita saja atau matahari, bumi tidak akan tampak besar jika dibandingkan dengan planet lainnya yang ada di sistem bintang ini. Tata surya kita ini terlalu luas untuk membuat bumi menjadi besar. Lalu seberapa luaskah sistem bintang atau tata surya kita ini? Jadi, coba Anda bayangkan saja, jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Dengan jarak itu, para astronom menggunakannya sebagai cara pengukuran jarak antara satu objek dengan objek lainnya. Jarak antara bumi dan matahari dibulatkan menjadi 1 SA atau satuan astronomi, yang berarti 1 SA sama dengan 150 juta kilometer. Sekarang, sebagai perbandingan jarak matahari dan sabuk Kuiper atau tempat Pluto berada adalah sekitar 50 SA. Jika dihitung dengan jarak satuan kilometer, 50 SA sama dengan sekitar 7,5 miliar kilometer. Nah, itu merupakan jarak yang sangat-sangat jauh dan sudah bisa membuat sistem bintang kita tampak dengan luasnya. Namun, apakah itu luas dari tata surya kita? Jawabannya tentu adalah tidak. Semua itu dikarenakan ukuran sebenarnya dari tata surya kita didefinisikan oleh jangkauan gravitasi dari matahari. Untuk saat ini, wilayah terjauh di tata surya kita adalah awan Oort yang terletak sekitar 100.000 SA. Dengan jarak sejauh ini, pengukuran dengan SA atau satuan astronomi pun akan susah. Oleh karena itu, para astronom membuat satuan perhitungan lainnya untuk dapat mengukur jarak sejauh ini, dan satuan itu disebut sebagai tahun cahaya. Satu tahun cahaya sendiri sama dengan 9,4 triliun kilometer, dan untuk 100.000 SA atau satuan astronomi sama dengan 1,87 tahun cahaya. Jadi, luas dari tata surya kita ini bisa dibilang adalah sekitar 1,87 tahun cahaya atau hampir sekitar 18 triliun kilometer. Apapun objek yang masih terikat dengan jarak sejauh itu berarti masih merupakan anggota dari sistem bintang kita. Dan tentunya itu merupakan jarak yang sangat-sangat jauh. Dari penjelasan tadi, Anda semua mungkin sejenak sudah mengetahui betapa luasnya sistem bintang kita ini. Di antara luasnya sistem bintang ini, ada wahana antariksa bernama Voyager yang saat ini tengah berkelana di dalamnya. Sejak diluncurkannya dari bumi,
Voyager secara total sudah berkelana di dalam sistem bintang matahari selama kurang lebih 44 tahun dan masih terus berjalan hingga saat ini. Dengan durasi misi itu, Voyager bahkan masih belum melintasi batas dari sistem bintang matahari. Masih dibutuhkan hingga ribuan tahun ke depan agar wahana Voyager akhirnya benar-benar bisa lepas dari sistem bintang matahari kita. Sekarang, mari kita lihat lebih jauh lagi. Wilayah sistem bintang matahari yang sudah kita anggap sangat luas tadi akan terlihat sebatas gemerlap cahaya dibandingkan gemerlap cahaya dari sistem bintang lainnya. Wilayah ini disebut sebagai Local Interstellar Cloud atau kumpulan dari grup sistem bintang terdekat dari matahari. Bumi dan seluruh wilayah sistem bintang matahari yang kita anggap luas tadi sekarang hanya terwakilkan dengan titik cahaya saja. Bahkan, titik cahaya dari sistem bintang kita tidak akan tampak lebih spesial dibandingkan cahaya dari sistem bintang lainnya yang ada di wilayah Local Interstellar Cloud ini. Selanjutnya, mari kita semua pergi lebih jauh lagi, sampai melihat keseluruhan dari sistem galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Inilah sistem galaksi kita yang terbentuk dari ratusan miliar bintang dan triliunan planet yang tersebar di seluruh penjuru galaksi. Dari sini, sudah tidak mungkin untuk menanyakan di manakah keberadaan bumi atau sistem bintang matahari. Semua sistem bintang termasuk matahari hanya diwakilkan sebagai titik cahaya saja yang membentuk galaksi Bima Sakti. Menurut penelitian, luas dari wilayah keseluruhan galaksi ini adalah sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi bisa Anda bayangkan sendiri betapa luasnya galaksi kita itu. Jika tadi Anda semua sudah mengetahui luas dan megahnya galaksi Bima Sakti kita, sebenarnya itu masih belum ada apa-apanya. Galaksi Bima Sakti kita ini ternyata hanyalah satu di antara galaksi lainnya yang tergabung di dalam lokal grup galaksi yang berisikan sekitar 54 galaksi berbeda. Setiap galaksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bima Sakti, terutama pada ukurannya yang bahkan 2 kali lipatnya dari Bima Sakti tadi. Kemudian, seluruh galaksi yang tergabung di dalam lokal grup ini saling berinteraksi satu sama lain dengan gravitasi. Itulah mengapa di masa depan nanti diperkirakan galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan dan membentuk galaksi super elips yang memiliki ukuran jauh lebih besar lagi. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, maka lokal grup galaksi kita tadi hanya akan menjadi bagian kecil saja dari wilayah yang disebut sebagai Virgo Supercluster ini. Disinilah tempat dari kumpulan grup galaksi berada. Di dalam setiap titik kecil yang Anda lihat itu berisikan banyak galaksi termasuk galaksi Bima Sakti yang tentunya sudah tidak terlihat lagi. Tapi ini bukanlah akhir dari penjelajahan alam semesta kali ini, karena kita semua akan melihat lebih jauh lagi. Dan sampailah kita di hadapan Laniakea Supercluster, wilayah yang sangat megah dan luas tempat dari kumpulan klaster galaksi di alam semesta ini. Di dalam setiap titik itulah terdapat banyak sekali galaksi. Dan dari sini, sudah jangan tanya lagi bumi ada di mana. Karena klaster galaksi pun hanya akan tampak seperti debu yang melayang-layang di ruang kosong. Semua itu dikarenakan menurut sebuah penelitian, terdapat sekitar 100.000 galaksi di dalam Laniakea Supercluster ini. Lalu, sampailah kita di ujung dan batas pengetahuan manusia mengenai alam semesta ini. Wilayah ini
dikenal sebagai observable universe. Di dalam sinilah rumah bagi sekitar 2 triliun galaksi di seluruh penjuru alam semesta ini. Inilah wilayah yang menaungi semua penjelasan dari awal tadi. Dan menurut sebuah penelitian, luas diameter alam semesta yang sudah teramati adalah sekitar 93 miliar tahun cahaya. Dan itulah batas yang dapat diketahui oleh umat manusia saat ini. Di luar semua itu tadi, sampai saat ini manusia belum tahu pasti ada apa di sana. Beberapa objek hipotesa seperti galaksi pengembara sudah dijelaskan oleh para ilmuwan. Namun, hal menarik seputar observable universe tadi adalah sebuah teori yang mengatakan kalau batas alam semesta yang sudah dipelajari saat ini adalah batas dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya, atau sebuah teori yang dikenal dengan nama multiverse. Namun itu semua masih merupakan hipotesa yang didasari dengan dugaan kuat dari para ilmuwan. Bukti untuk menjelaskan keberadaannya pun masih belum ada. Jadi masih sangat jauh untuk mengatakan kalau multiverse ini adalah konsep realita yang benar-benar ada. Namun, hal yang sudah pasti, alam semesta kita ini di luar pengamatan sedang berkembang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi dengan begitu, alam semesta akan terus meninggalkan misteri besar bagi generasi umat manusia seterusnya. Pada akhirnya, seluruh penjelasan tadi tidak akan membuat alam semesta kita ini tampak sangat besar, tapi sebaliknya, membuat kita semua menjadi sangat kecil di tengah lautan alam semesta yang semakin membesar.